Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Kembali lagi bersama Pak Syazili Al-Akbari. Di video pembelajaran hari ini, kita akan membahas pelajaran yang sangat kalian sukai, yaitu matematika. Hari ini kita akan belajar matematika pembelajaran ke-1 tentang operasi hitung pecahan. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita lanjut. Hari ini kita akan membahas tentang mengenal macam-macam pecahan. Mari kita baca teks berikut ini. Ibu membeli 10 buah apel dari pasar. Ibu memberikan apel tersebut pada Lala sebanyak 2 apel. 2 apel yang diterima Lala yang dimiliki ibu disebut 2/10 dan dapat ditulis 2/10. Bilangan 2/10 disebut dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut. Pada bilangan 2/10, angka 2-nya disebut pembilang yang atasnya ya, dan angka 10-nya disebut penyebut. Nah, dari ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, sekarang jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa nih. Apa sih itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut dinamakan pecahan biasa. Contoh dari pecahan biasa antara lain 3/4, 1/2, 2/3, 1/5. Nah, perhatikan pecahan-pecahan berikut ini. 2/8, ada 5/8, ada 6/12, 15/11, 2/10, dan 20/13. Coba, pada pecahan 2/8, 5/8, dan 6/12, pembilangnya atau atasnya nih kurang dari penyebutnya atau dari bawahnya. Maka, pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebutnya disebut pecahan murni. Ya, Bapak ulang. Jadi 2/8, 2-nya atau pembilangnya atau atasnya itu lebih kecil daripada bawahnya atau penyebutnya. Jadi itu disebut pecahan murni. Pecahan murni dapat disebut pecahan biasa tidak bisa disebut pecahan murni. Pak, pecahan biasa itu seperti apa? Contohnya seperti 15/11. 15-nya pembilang atau atasnya lebih besar angkanya dari penyebutnya atau bawahnya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari satu bagian bilangan bulat dan satu bagian pecahan biasa. Contoh dari pecahan campuran antara lain ada 1, 1/3, ada 2, 3/4, ada 7, 5/7, dan 2, 22/44. Nah, sekarang kita akan membahas tentang desimal. Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Sebagai contoh nih, ya, itu dibaca 7523,145 atau 7523/145/1000. Perhatikan nilai tepat dari bilangan berikut. Nah, di sini ada 7523/145. Nah, kotak 7 disebut ribuan, sedangkan kotak angka 5 disebut ratusan, sedangkan angka 2 disebut puluhan, dan angka 3 disebut satuan. Nah, tadi setelah angka 3 ada koma. Nah, setelah tanda koma itu disebutnya persepuluhan, sedangkan 4 disebut perseratusan, sedangkan 5 disebut perseribuan. Nah, Bapak ada contoh nih. Maaf. Makin ke kanan, nilai tempat makin kecil, jadi angka 7 itu disebut ribuan. Nah, setelah angka ribuan makin ke kanan itu makin kecil nilainya. Ada dari ribuan ke ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, Bapak ada contoh nih. Nilai angka 1 pada tempat persepuluhan adalah 1/10. Maksudnya gimana, Pak? Coba kamu perhatikan. Angka 1 di kotak yang disebut persepuluhan. Nah, kamu fokus kepada kata persepuluhannya. 10. Nah, berarti 1 itu kalau dijadiin pecahan jadi 1/10. Lalu bagaimana, Pak? Aku pengen pakai nilai angka 14. Nah, kamu lihat 14 itu angka 4-nya disebut apa? Perseratusan. Berarti 14/1000.
100. Nah Pak, aku mau pakai tiga-tiganya 145 atau 145. Nah kamu lihat, angka 5-nya itu disebut per seribuan, berarti 145 per seribuan. Maksudnya nilainya per seribuan ya, jadi 145 per 1000 ya. Nah, angka atau nilai yang bisa pakai per itu harus setelah tanda koma ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persen. Nah, persen yang ini bukan persen yang kayak di lebaran ya. Hehe. Nah, persen adalah pecahan yang penyebutnya atau bawahnya 100. Jadi, persen dilambangkan dengan lambang seperti ini ya. Nah, penulisan pecahan 25 per 100 kalau dalam persen itu seperti itu ya, 25%. Nah, kalau misalkan 70 per 100 Pak, ya angka persennya jadi apa? Diubahnya. Maka jadi 70%. Nah, kalau 51 per 100, maka diubah jadi persen menjadi 51%. Seperti itu ya. Dapat dipahami? Mudah-mudahan dapat dipahami. Alhamdulillah, itu tadi kita belajar tentang MTK. Anak-anak, hari ini tidak ada tugas. Tugasnya hanya menyalin apa yang ada di video. Tadi kita membahas tentang jenis-jenis pecahan. Semangat terus ya anak-anak belajarnya. Jangan lupa 5M. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Terima kasih anak-anak. Semangat terus belajarnya. Terima kasih.